Shalom, puji syukur kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik pagi ini bagi Allah kita. Mari kita tunduk sejenak di hadiratnya. Kita bersyukur atas anugerahnya. Jikalau kita ada sampai hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan ada atas kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan beri puji, beri hormat sebagai tanda ucapan syukur kita buat Allah kita. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, syukur bagimu Yesus Tuhan. Kami menyembahmu lebih dalam dari semua ini. Kami bersyukur buat anugerahmu dalam hidup kami Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kami agungkan dan ku agungkan dan layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kami tinggikan dan dimuliakan.
Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Bapa yang mengasihi setiap hidup kami. Engkaulah pencipta kehidupan kami, Tuhan. Saat ini Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah di mana Tuhan ambil alih setiap pikiran kami, hati kami. Biarlah kami tetap ada dalam jalur-Mu, Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Kami memberikan persembahan kami kepada Engkau, Tuhan, lewat hidup kami. Apapun yang menjadi bagian kami, kami memberikan itu kepada Engkau yang terbaik bagi-Mu, Tuhan. Saat ini kami siap membuka ibadah kami. Roh Kudus ambil alih. Urapan Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan, dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kami siap membuka ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Sekaligus kita masuk dalam puji-pujian. Haleluya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, ku kasih Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, arahkan pikiran kita, fokus kita buat Tuhan pagi ini. Biarlah firman-Nya datang bagi kita untuk mengarahkan kita, untuk terus kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami, Tuhan. Kami mau diubahkan seperti Engkau, Tuhan. Engkau mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, ini hati kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu,
pakailah sesuai rencanamu. Sama-sama katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, saat ini Tuhan kami telah memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami setiap kami ya Tuhan, agar kami yang duduk ini mendengarnya, mengamatinya, mencermatinya dengan seksama. Dan lebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu, waktu kami mendengar dan mulai melakukannya, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami, kekuatan kuat kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, pribadi kami, keluarga kami, anak-anak kami, setiap kami yang duduk diam dan mendengarkannya, urapan-Mu di atas kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita ada dalam penghujung Juni 2020. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini saya ingin berbicara tentang batu karang yang rapuh. Tema kita hari ini adalah batu karang yang rapuh. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat saudara mendengar kalimat ini, saudara mungkin langsung tersentak dengan pernyataan batu karang yang rapuh. Sebab biasanya kita selalu mendengar istilah batu karang selalu sama dengan kekuatan, batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh, batu karang yang kuat, batu karang yang tak tergoncangkan. Tetapi hari ini kita mau belajar dan melihat bagaimana batu karang itu rapuh. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita membaca di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 32, firman Allah, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebab Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang mendengar firman Tuhan tetapi lebih daripada itu mau melakukannya dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan,
Jika kita berbicara tentang batu karang, kita diingatkan kembali tentang pernyataan Tuhan Yesus terhadap Petrus di dalam Matius pasal 18 ayat 16. Saya baca satu ayat lagi. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Firman Allah, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi berbicara tentang batu karang, berbicara tentang sesuatu yang sangat kuat, kokoh, teguh. Dan pada waktu pernyataan ini diberikan kepada Petrus, harapan Yesus, nubuatan Yesus adalah kelak nanti Petrus menjadi fondasi gereja dan menjadi pemimpin gereja. Menjadi fondasi artinya bahwa dia akan menjadi batu yang disusun rapi. Selanjutnya umat Tuhan yang lainnya yang mendengar firman dan mengikuti Injil Tuhan akan membangun fondasi-fondasi di atas, membangun batu-batu di atas fondasi yang telah diletakkan oleh Yesus dalam kehidupan Petrus. Dengan adanya demikian, maka Petrus menjadi sebuah fondasi kekuatan gereja yang kokoh, yang kuat. Istilah batu karang yang kuat ini diberikan kepada Petrus yang menggambarkan dia adalah gereja Tuhan yang kokoh, yang kuat. Menjadi representatif umat Tuhan yang beriman, yang percaya, yang setia, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi istilah batu karang yang dinyatakan Yesus kepada Petrus menunjukkan bahwa Petrus menjadi wakil gereja yang kokoh, yang kuat di tengah-tengah dunia. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, memang betul waktu berbicara tentang batu karang, berbicara tentang kekuatan gereja dalam Petrus. Tetapi Bapak Ibu, jika mencermati kehidupan Petrus, ya kita tahu bersama bahwa Petrus kehidupannya adalah kehidupan di Danau Galilea, berurusan dengan yang namanya Laut Galilea, berurusan dengan yang namanya jala, ikan, pemasaran, dan sebagainya. Dunianya adalah dunia Danau Galilea. Keberadaan hidupnya, orientasinya adalah bagaimana mendapatkan ikan dan menafkahi kehidupannya. Saudara-saudara, tetapi saat perjumpaan dengan Kristus, dunia itu telah berakhir. Akhirnya dia memutuskan untuk menjala manusia, bukan lagi menjala ikan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah perjumpaan dengan Yesus, ada sesuatu yang sangat berubah drastis dalam kehidupan Petrus. Sehingga akhirnya sampailah kepada klimaks bahwa Yesus menunjuk Petrus menjadi wakil gereja di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita harus sadari, kita harus lihat realita kehidupan perjalanan Petrus bahwa ternyata apa yang dinyatakan oleh Yesus, apa yang diungkapkan oleh Yesus Petrus sebagai batu karang yang teguh, ternyata tidak berjalan seperti yang kenyataannya. Sebab jika berbicara tentang batu karang yang teguh, maka kita berbicara tentang orang yang imannya kuat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang tidak pernah goyah, orang yang hebat, orang yang keagamaannya baik sekali dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat kilas balik daripada kehidupan Petrus, kita masih mendapati beberapa kegagalan yang sebenarnya masih meragukan kualitas daripada Petrus sebagai seorang wakil gereja atau Petrus yang merupakan batu karang yang teguh. Mengapa demikian? Oleh sebab itu saya katakan pagi ini kita belajar dari batu karang yang rapuh. Saudara-saudara yang terkasih, Petrus kita masih saja dapati kehidupan yang realita, kehidupan yang menunjukkan bahwa masih ada begitu beberapa kelemahan yang kita dapati. Kelemahan yang pertama yang saya catat di dalam Alkitab adalah dia itu selalu menentang konsep Yesus. Konsep dalam hal setiap kali Tuhan Yesus berbicara tentang anak manusia harus diserahkan, maka dia selalu menentang dengan tracing-tracingnya, dengan impresif-impresifnya kepada Yesus bahwa tidak boleh, engkau tidak boleh ditangkap, engkau harus bersama-sama dengan kami, engkau menjadi guru kami, engkau menjadi tabibnya kami. Siapapun yang akan berusaha menangkap engkau, aku akan menghadangnya. Kurang lebih Petrus berusaha untuk
menjadi pahlawan bagi Kristus, padahal sebenarnya ini cara berpikir yang sebenarnya bukan jalur kehendak Tuhan. Sebab Yesus datang ke dunia dengan klimaks akhirnya adalah salib. Tetapi Petrus benar-benar seakan-akan tidak mau agar Yesus dibawa ke salib. Nah, ini saya menganggap ini sebuah kelemahan, sebab dia menjadi semacam batu sandungan bagi Kristus untuk menjalani kehidupan dan kehendaknya di tengah-tengah dunia. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua barusan saja kita baca di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 32 bahwa ia pernah mencoba untuk melangkah dengan iman keluar dari dalam perahu saat Yesus menghampiri mereka di jam 3 malam itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ia pun hampir tenggelam. Saya melihat bahwa jika ini disandingkan dengan Petrus adalah wakil gereja dan merupakan batu karang yang teguh, sementara kita masih mendapati bahwa masih rapuh di dalam menjalani kehidupan kekristenannya. Pada waktu dia melangkah keluar dari perahu itu, dia berjalan beberapa langkah dia bisa berjalan, tetapi setelah tiupan angin itu datang, dia hampir tenggelam. Nah, ini sedang menunjukkan bahwa ternyata Yesus yang menganggap Petrus batu karang yang teguh ini pun kita masih dapati bahwa Petrus masih mengalami yang namanya batu karang yang rapuh. Kerapuhan-kerapuhan, kelemahan-kelemahan, kelalaian-kelalaian di dalam mengiring perjalanan kehidupannya di dalam Kristus. Artinya bahwa imannya belum maksimal, kualitas rohaninya masih harus terus dibimbing, dituntun. Artinya bahwa kekasih-kekasih Tuhan, bahwa sebenarnya Petrus belum layak dijuluki batu karang yang teguh. Mengapa? Sebab ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi kelemahan dan warna gereja yang cukup jelas, yaitu dia melangkah namun dia jatuh lagi, dia gagal lagi. Saudara, hal yang ketiga yang saya anggap ini merupakan sesuatu yang harus perlu Petrus belajar lagi, yaitu klimaksnya kita tahu bersama bahwa pada saat ia berada bersama-sama dengan Kristus waktu Yesus ditangkap untuk disalibkan, dan orang-orang datang bertanya kepada Petrus, apakah engkau bersama-sama dengan orang ini? Dia katakan, saya tidak mengenal Yesus. Sampai sebelum ayam berkokok 3 kali, ia harus menyangkal bahwa ia benar-benar tidak mengenal Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya katakan batu karang yang rapuh? Jika kita sandingkan dengan pernyataan Yesus dan kehidupan Petrus, saudara, kita masih dapati bahwa ternyata Petrus masih mengalami yang namanya batu karang yang rapuh. Saudara, tetapi saudara-saudara, mari kita memulainya dalam konteks Matius pasal 14 tadi, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali ke dalam Matius tadi, bahwa pada jam 3 subuh itu, saat angin sakal menerpa perahu daripada murid-murid, dan Yesus hadir di sana untuk memberikan ketentraman. Saudara, ada hal yang menarik dari kehidupan Petrus dengan rekan-rekan yang lain. Saudara-saudara, pada saat ombak itu menerpa perahu itu, saya hampir yakin bahwa semua orang yang di dalam perahu itu tidak tenang. Tetapi saya juga hampir yakin bahwa Petruslah sendiri satu-satunya orang yang tenang. Pada saat ombak itu menerpa kapal itu, murid-murid yang lain tidak tenang. Tetapi Petrus kelihatan begitu tenang. Mengapa? Saya punya kekuatan dalam sebuah pendekatan. Petrus adalah orang pelaut. Petrus itu pernah berlayar di jam 3 subuh. Petrus juga pernah menghadapi yang namanya angin sakal. Petrus juga pernah mengalami yang namanya ombak besar. Jadi pada saat ombak itu menghantam kapal itu, saya yakin murid-murid yang lain begitu tidak tenang. Mereka khawatir, mereka bimbang, mungkin mereka berteriak, dan mungkin saja mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berbagai macam cara. Sementara Petrus, dia akan tenang-tenang saja di atas perahu itu. Saat Yesus datang dan menghardik badai itu, dan sekarang perahu ini tenang, saudara bisa melihat kebalikannya. Nah, sekarang kebalikannya adalah Petrus yang tidak tenang. Sekarang Petrus sudah tidak tenang. Ombaknya sudah tenang, perahunya sudah tenang, tetapi Petrus sekarang tidak tenang. Bisa dapat digambarkan. Ia katakan kepada Yesus seperti ini, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang. Saudara, yang perlu kita catat dalam kehidupan kekristenan kita, satu hal yang sangat menjadi sejarah bagi kita adalah Petrus mau berani keluar dari dalam perahu. Ini sesuatu yang menakjubkan.
Saudara, dari sekian banyak murid yang ada, hanya Petrus yang berani membuat sesuatu yang sifatnya menantang. Dia katakan, "Guru, jika engkau itu, suruhlah aku datang." Tidak ada murid lain. Murid lain duduk di sana, mereka mulai menceritakan bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana mereka ditenangkan badannya, mereka duduk diam di sana, mereka bahkan duduk enak di sana. Bahkan waktu Petrus keluar dari perahu, mungkin bisa saja ada teman-teman dan rekan-rekan lain saja ada yang menggerutu, "Petrus, apakah engkau mencari mati? Apa engkau tidak takut? Ini kan berbahaya," dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita melihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ternyata Petrus itu punya kehidupan yang sesuai dengan karakteristiknya yang bersifat kolerik. Orangnya cepat bertindak, responsif, orangnya punya atensi yang sangat kuat di dalam menanggapi segala sesuatu. Pada saat dia lihat Yesus, dia langsung katakan, "Aku mau ke sana. Boleh Kak? Boleh tidak Yesus suruh saya dan biarkan saya ke sana?" Nah, saudara-saudara yang terkasih, kehidupan Petrus itu adalah kehidupan yang paling menantang. Oke lah, kita sebut ini sebuah karakter batu karang, ya, menantang, responsif, ya, suka yang namanya tantangan. Berbeda dengan teman-temannya berada dalam perahu itu dan mereka tinggal menikmati mujizat yang telah mereka alami sekarang dan saat barusan saja yang mereka alami. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ada satu pelajaran yang sangat menarik di dalam perahu ini antara murid dengan Petrus. Yang pelajaran yang mengingatkan kita tentang Petrus dengan teman-temannya adalah begini. Jangan mau jadi orang Kristen yang berhenti dan tujuan akhirnya adalah mujizat. Ini karakter seorang yang dijuluki dengan yang namanya batu karang yang kokoh yang kuat, ya. Petrus punya tujuan akhir bukan mujizat. Sementara teman-teman yang lain tujuan akhirnya mereka itu adalah mujizat. Yang penting perahu sudah tenang. Setelah perahu tenang, mereka ikut tenang, tapi tidak dengan Petrus. Petrus setelah perahu tenang, dia tidak tenang. Ya, kekasih Tuhan. Jadi, ini mengajarkan kita bahwa tujuan akhir hidup kita bukan mujizat. Tujuan akhir kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang kokoh, orang yang kuat. Ya, sehingga daripada kehidupan kita ada begitu banyak orang yang terbangun, ya. Konteks gereja adalah Petrus menjadi fondasi dan akhirnya orang mulai menyusun batu-batu di atas fondasi itu menjadi kokoh bangunan yang kuat. Nah, tujuan akhir kita adalah bagaimana kita itu kokoh, kita kuat, kita teguh. Sebab saya percaya bahwa mujizat yang mereka alami di danau itu belum tentu membuat mereka menjadi kuat. Saudara-saudara yang terkasih, mujizat yang mereka alami oleh murid-murid baru saja mengalaminya belum tentu menjadikan mereka orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang tangguh. Saya hampir percaya itu, saudara. Saudara sadar atau tidak bahwa mujizat-mujizat yang hari-hari ini kita dapati belum tentu memberikan sebuah dampak rohani yang sangat baik bagi saudara, ya. Malah sebaliknya, mujizat yang kita dapati malah bisa saja menjadi masalah baru bagi kehidupan kita. Murid-murid yang lain mendapatkan masalah baru. Masalah barunya setelah mereka mendapatkan mujizat, yaitu air itu, danau itu tenang. Masalah barunya adalah mereka tenang dalam perahu. Bagi saya, kekristenan ini Kristen yang bermasalah. Orang Kristen kalau tenang-tenang saja, tidak maju terus, tidak impresif, tidak kontinu, tidak responsif terus, tidak melakukan apa-apa terus bagi Tuhan, maka kehidupannya akan menjadi kerdil. Dia akan dalam perahu itu, dia akan tenang, dia akan bersaksi bahwa Tuhan tolong saya, mujizatnya begini-begini. Oke, itu tidak salah. Tetapi tahukah saya dan saudara bahwa itu akan menjadi masalah baru dalam kehidupan kita. Bagi Petrus, akhir hidup bukan mujizat. Makanya setelah danau itu tenang, bagi dia itu bukan persoalan akhirnya. Persoalan akhirnya adalah dia mau menjadi orang yang kuat secara pribadi, kokoh teguh secara pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, ini ending kita. Ini klimaks kekristenan kita, harus terus dengan Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita kuat di dalam Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Petrus melihat Tuhan Yesus, dia katakan begini, "Jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang." Akhirnya Yesus bilang begini, "Datanglah." Petrus akhirnya keluar dari perahunya. Dan saya yakin pada waktu dia keluar dari perahunya, semua murid-muridnya terengah-engah nafas mereka. Mereka antara cemas, bimbang, takut, dan ragu. Bahkan ada yang berteriak. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bagi Petrus lebih baik memiliki kehidupan yang sifatnya menantang iman. Kekasih-kekasih Tuhan, sesuatu yang terjadi yang sifatnya sangat-sangat radikal dan menantang sekali iman. Dia keluar dari perahu itu, saudara, di tengah malam jam 3 malam. Dengan ombak yang benar-benar masih menakutkan, saudara. Kekasih-kekasih Tuhan,
Yang menarik daripada Petrus adalah, kesimpulan yang daripada Petrus adalah begini. Lebih baik saya melangkah dan saya jatuh daripada saya duduk tenang di dalam perahu. Halo kekasih-kasih Tuhan. Ini yang mungkin tidak bisa dibaca oleh sebagian besar banyak orang Kristen. Kalau kita sudah dapat berkat, mujizat, kesembuhan, kelimpahan, pangkat, jabatan, kita akan duduk diam dan tenang seperti murid-murid yang lain. Tetapi Petrus tidak, saudara-saudara. Petrus tetap saja ingin dapatkan lagi sesuatu yang baru. Dia ingin terus mau menantang imannya. Dia keluar dari perahu itu. Dan saudara, dunia melihat, murid-murid melihat, gereja melihat bahwa Petrus jatuh, hampir tenggelam. Orang hanya berhenti bahwa Petrus hampir tenggelam. Tetapi bagi prinsip Petrus adalah, lebih baik saya jatuh dan diangkat tangan saya oleh Yesus daripada saya duduk di perahu itu dan hanya mendapatkan mujizat dari jauh. Mari kita lihat perbedaannya. Murid-murid yang lain, mereka mendapatkan mujizat, tetapi mujizatnya sebatas jarak berapa meter? 15 meter ada, 10 meter ada. Tetapi Petrus mendapatkan mujizat dari jarak yang paling dekat. Saudara-saudara yang terkasih, Petrus tidak mau mengalami sesuatu yang sifatnya universal. Petrus tidak mau mengalami sesuatu yang sifatnya ikut-ikutan. Tapi Petrus mau mengalami sesuatu yang sifatnya pribadi. Makanya setelah mujizat terjadi di atas perahu itu, dia tidak tenang, dia keluar dari perahu itu. Saudara, kalau Petrus tidak pernah keluar dari perahu itu, dia tidak akan pernah dipegang tangannya oleh tangan Tuhan Yesus. Ini yang harus kita perlu pegang, saudara-saudara. Kekristenan itu harus mengalami yang namanya sentuhan-sentuhan hangat seperti ini. Halo kekasih-kasih Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Ingat, kekristenan harus mengalami sentuhan-sentuhan yang hangat daripada Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan. Kalau Petrus tidak keluar dari perahunya, dia tidak akan mengalami sentuhan-sentuhan hangat. Ya, saudara. Setelah Petrus keluar dan mulai berjalan beberapa kaki dan dia mulai hampir tenggelam, Yesus datang dan mengangkat tangannya. Hal yang menakjubkan, saudara. Saya yakin pasti murid-murid yang lain serentak bertepuk tangan. Wah, hebat sekali. Petrus bisa dijamah oleh Tuhan. Petrus bisa diangkat oleh Tuhan. Petrus bisa ditopang oleh Tuhan. Sekarang Petrus mengalami sesuatu yang sifatnya sangat privasi dengan Yesus. Murid-murid mendapatkan satu mujizat. Petrus mendapatkan 2 mujizat. Saudara mau 1 mujizat, 2 mujizat, atau 3 mujizat, atau 4 mujizat dalam hidup saudara? Ya, kalau saudara dapat 1 mujizat, saudara tenang-tenang saja, mujizat itu akan tinggal seperti itu. Tapi kalau saudara dapat 1 mujizat, saudara mau menantang lagi, mau berhebat lagi dengan Tuhan, mau keluar lagi, mau tambah lagi dengan Tuhan, mau alami tantangan-tantangan lagi bersama dengan Tuhan, maka mujizat itu setiap hari akan terus berlangsung dalam kehidupan saya dan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pelajari terus dengan kehidupan Petrus. Akhirnya Petrus dipegang tangannya dan diangkatlah tangan Petrus naik saat ia mau tenggelam. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau bertanya kepada saudara begini. Pada saat saudara mau susah, saat uang tidak ada, saat sakit penyakit datang menyerang, saat persoalan hidup datang bergoncang dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Yang saya tanyakan adalah begini, apakah saudara pergi ke orang yang bergelar? Apakah saudara pergi ke orang yang berpendidikan? Apakah saudara pergi ke orang pintar atau orang-orang yang hebat untuk mendapatkan petunjuk dan nasihat? Tidak, bukan? Tetapi paling tidak saudara akan memikirkan untuk pergi kepada orang yang pernah mengalami masalah yang sama seperti saudara. Artinya begini, saudara pasti akan memikirkan bahwa saya akan pergi kepada orang yang pernah mengalami sentuhan tangan langsung dengan Tuhan. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat, dan bukan orang yang bergelar. Nah, itu yang terjadi buat Petrus. Sekarang kalau orang datang meminta kesaksian hidup antara murid-murid yang lain dengan Petrus, mereka minta kesaksian hidupnya dari siapa? Dari murid-murid atau dari Petrus? Tentu dari Petrus. Kenapa? Petrus mengalami sesuatu yang sifatnya sentuhan pribadi bersama dengan Kristus. Makanya sentuhan itu sentuhan yang menakjubkan.
Petrus akan membicarakan tentang bagaimana ia menderita dan ia ditolong. Bagaimana penderitaan itu membuat imannya bertumbuh. Sementara waktu kita minta pendapat kepada orang yang mengalami mujizat, murid-murid yang mengalami mujizat di dalam perahu itu, mereka akan menciptakan klimaks daripada hidupnya adalah mujizat. Nah, saudara mau dengar yang mana? Mau dengar klimaks hidup mujizat atau mau mendengar sesuatu yang sifatnya menantang, mendengar sesuatu yang sifatnya memacu iman kita, mendengar sesuatu yang sifatnya mengangkat iman kita? Kekasih-kekasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat menarik. Saudara-saudara, kita lihat lagi. Petrus yakin betul, sadar betul bahwa dirinya belum kuat, dirinya belum kokoh. Dia masih menjadi batu karang yang rapuh. Sadar akan kekurangan ini, sadar akan kelemahan-kelemahan ini, maka dia berani keluar dari perahu. Dia berani keluar dari perahu untuk bagaimana dia menjadi batu karang yang kokoh. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, jika dia tidak pernah keluar dari perahu itu untuk berjalan di atas air itu, maka dia tidak akan pernah tahu level sampai di mana. Dia tidak akan pernah tahu tahapan dan prosesnya sudah sampai di mana untuk menjadikan dia seorang yang namanya batu karang yang kuat. Dia sadar bahwa dia masih rapuh. Ya, hari ini kita belajar tentang batu karang yang rapuh. Dia sadar bahwa Petrus masih rapuh, sebab itu dia keluar dari perahu. Saudara, ini pelajaran penting bagi hidup kita. Saya sudah katakan, tidak pernah ada orang yang kuat di dalam dunia ini kalau tidak bersama dengan Kristus. Bagaimana kita bersama dengan Kristus? Ya, kita harus berani menantang. Seperti Petrus, dia tidak lagi diam di dalam perahu itu, tetapi dia berani menantang. Ini orang sadar betul bahwa dia belum kuat. Ya, dia belum kokoh, dia belum tangguh. Sebab itu dia mau menantang untuk bagaimana Tuhan memproses dia untuk menjadi kokoh, kuat, dan menantang. Ya, kekasih-kekasih Tuhan. Walaupun dia jatuh, dunia mungkin akan memvonis bahwa dia gagal. Teman-temannya akan memvonis bahwa, oh itu yang namanya batu karangkah dan sebagainya. Tetapi tidak. Bagi prinsip Petrus adalah lebih baik saya jatuh tetapi saya terus diproses daripada saya tenang dan menikmati apa yang saya alami. Kekasih-kekasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat menantang hidup saya dan saudara. Saudara hanya bisa kuat kalau saudara punya jiwa yang namanya jiwa menantang. Saudara hanya bisa kuat kalau saudara berani keluar dari zona nyaman saudara. Saudara hanya bisa berani kuat dan dikatakan batu karang yang kokoh yang kuat kalau saudara tidak mau menjadi orang yang enak saja. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Tetapi jika saudara melihatnya dari perspektif sudut pandang daripada Petrus bahwa segala sesuatu untuk menjadikan dia batu karang yang kokoh, mari keluar dari zona nyaman saudara. Entah itu apa, entah itu mungkin sifatnya berhubungan dengan apa, kehidupan kita, karakter kita, iman kita, pengorbanan kita. Mari kita keluar dari zona nyaman kita karena kita sadar bahwa kita masih menjadi batu karang yang rapuh. Bagaimana kita kuat? Yaitu keluar dari zona nyaman untuk mengalami sentuhan-sentuhan pribadi di dalam Kristus. Ingat, kekristenan kita harus kekristenan yang bersifat sentuhan pribadi. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan kiranya menolong saya dan saudara untuk kita tetap menjadi orang yang bukan hanya mujizat saja, yang bukan hanya kesembuhan saja, yang bukan hanya kelimpahan saja, tetapi kita mau menjadi orang yang endingnya saya adalah orang yang kuat. Dari kehidupan saya, daripada keluarga saya, orang melihat kesaksian hidup yang bagus. Mereka bisa mulai membangun kehidupannya di atas kehidupan saya. Mereka sudah bisa melihat contoh kesaksian teladan hidup dalam keluarga saya untuk mereka mulai membangun keluarga mereka. Ini yang dimaksudkan dengan engkau harus menjadi batu karang yang kokoh, yang kuat. Jangan lagi menjadi batu karang yang rapuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan akhir kita adalah bagaimana kuat supaya orang bisa terbangun hidupnya, imannya di atas kita. Saya yakin bahwa ungkapan yang sama yang diberikan kepada Petrus, ungkapan yang sama juga diberikan kepada saudara-saudara yang pagi hari ini mendengar kebenaran firman ini, bahwa saudara adalah batu karang yang kuat, saudara adalah batu karang yang kokoh, yang tangguh. Sebab itu alam maut tidak akan pernah menguasainya. Jadilah pribadi yang terus mengalami sentuhan-sentuhan bersama dengan Allah. Sebab jika saudara tidak mengalami sentuhan dengan Allah, maka dapat dikatakan saudara akan tetap menjadi batu karang yang rapuh. Tuhan menolong saya dan saudara. Tuhan memberkati kita untuk kita kokoh dan kita kuat senantiasa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami, yang hari ini sedang mengusik kami untuk kami tidak menjadi orang Kristen yang ada dalam zona nyaman kami.
Tetapi kami mau tetap menjadi orang percaya yang kuat, yang kokoh, yang teguh, dengan menantang situasi untuk membentuk iman percaya kami. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami berdoa dan bersyukur, berkati semua yang telah mendengar kebenaran ini, kuatkan dan teguhkan senantiasa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kenaikan pujian, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa siang hari ini. Allah Roh Kudus, tuntun pimpin kami senantiasa dalam kehidupan rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dengan iman kami mengangkat hati dan iman kami menyerahkan umat Tuhan yang hari ini telah beribadah dan bersekutu dan memiliki kerinduan untuk mencari Allah. Kami percaya bahwa setiap ibadah ada janji-janji Allah. Persekutuan di dalam Kristus selalu mengandung janji-janji Allah. Sebab itu kami terima janji-janji itu dengan iman di dalam minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari segala macam penyakit, wabah penyakit, virus apapun ya Tuhan. Lindungi tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, keluar masuk kami dijagai dan dilindungi. Berkati kehidupan rumah tangga, makan, minum, pakai. Berkati pendidikan ekonomi anak-anak kami ya Tuhan. Engkau pelihara dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami dapat katakan bersama dengan Allah kami mampu, kami dapat. Kami berdoa buat hari-hari ini ya Tuhan. Setiap orang tua, anak-anaknya yang akan masuk kembali dalam sekolah. Mereka yang membutuhkan biaya-biaya untuk pendaftaran, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Mereka yang mengalami mungkin kekurangan makan, Allah cukupkan, Allah sediakan. Mereka yang mengalami kesakitan, Allah sembuhkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa pertolongan-Mu. Usaha-usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, apapun yang dikerjakan buat itu berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan sekali lagi situasi dunia dengan wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami secara khusus yang berada di Papua, Jayapura, Indonesia. Tuhan berkati setiap mereka yang mengalami sakit ini ya Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Berkati para medis, Tuhan berkati dengan kuasa-Mu. Jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Berkati aparat keamanan, pemerintah, masyarakat umum, tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan hadir dan memberkati kami semua ya Tuhan. Kami bersatu dengan iman untuk melawan wabah ini di dalam percaya kepada Engkau. Bapa terima kasih. Kami berdoa buat jemaat kami, siapapun mereka dan dimanapun mereka, baik yang ada di Jayapura maupun di luar Jayapura. Tuhan berkati mereka. Yang jemaat dan bukan jemaat yang hari ini sedang ikut dalam ibadah ini, Tuhan berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya tangan Allah memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Shalom, adik kami Japlason yang sudah Tuhan tambahkan umur panjang. Berkati mereka dengan kuasa-Mu. Kesehatan, kekuatan yang mereka terima dalam setahun ini kami bersyukur. Dan kami percaya hidup mereka senantiasa ada dalam pertolongan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan juga ke Syaro. Kami juga berdoa menyerahkan juga saudara kami Juarman, Bapak Sinon. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini.
Umur panjang, kesehatan, kekuatan, kelimpahan Allah turun buat mereka. Masa depan Allah sungguh ada, harapan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan hamba-hambamu ya Tuhan. Bapa terima kasih, terpujilah namamu. Kami berdoa dan bersyukur di hadapanmu dan serahkan saudara-saudara kami ini, anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa dan pertolonganmu. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, agar kami senantiasa dalam pertolongan perlindungan yang daripada Allah. Bapa terima kasih. Yang bekerja Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan berkati, yang melakukan tugas dan kegiatan apapun keluar masuk mereka dijagai, dilindungi oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kekasih Tuhan, bangkitlah berdiri bersama-sama dengan saya, arahkanlah iman pengharapanmu di dalam Kristus Tuhan. Berkat Allah Bapa Sorgawi mengalir, ditumpahkannya di atas kehidupan kita. Dicurahkannya bagaikan air yang mengalir dari tempat yang tinggi datarannya ke tempat yang rendah datarannya. Mengalir tumpah sampai ke ribaan kita. Mengalir ke dalam tempat adonan. Mengalir ke dalam ekonomi kita, pendidikan, kesehatan. Persekutuan yang intim di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus untuk kuatkan dan teguhkan kita. Dan penyertaan oleh kuasa darah anak domba Allah. Menjagaku, menjagamu, menyertaiku, menyertaimu. Menjauhkan segala sakit, penyakit, kecelakaan, maut, bahaya mulai dari minggu ini sampai Maranatha Kristus Yesus menjemput umat pilihannya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.